Ya, semua orang tentu bisa mengatakan itu, bahwa akan ada kemungkinan kita ini salah. Tapi garis besarnya bukan di situ. Garis besar dialog itu atau dialektika itu justru kita kan sedang menuntut pengetahuan atau menuntut keyakinan. Sehingga butuh pertanggungjawaban di situ. Pertanggungjawaban itu kan refleksinya argumentasi. Kan gitu dia dalam dialog. Kan Ya. itu refleksinya. Tapi kalau menggunakan jawaban-jawaban yang final, itu bukan dialog lah. Jawaban final apa? Contohnya, yang paling saya nggak suka, terserahlah. Mic-nya Udahlah, kedekatan dong, kayak ditiup-tiup. Di YouTube suaranya fok 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 fok. antu pok-pok berarti. Jadi, terserahlah gitu. Atau, oh iya saya, itu kan menurut saya. Terserah kalian lah gitu. Itu yang saya kira Ya kurang betul ini itu. lah. Betul akal sehat. Saya tanya dulu Anda, bisa sedikit dulu. Silakan Pak Vivo. Muhammad ke gua hero ngapain di Ini situ? ini lucu ini. Enggak. Biar saya enggak tanya biar dulu Keluar Anda, dari konteks lagi. saya tanya dulu Anda. Muhammad ke gua hero ngapain itu? biar cepat selesai di ini dinyatakan betul pernyataannya, yang penting biar clear, lalu dia bertanya baru Alif. disuruh mikir. Alif. enggak Muhammad apa-apa, ke gua hero santai ngapain? Opung, santai. Santai. Ngapain dia ke gua hero? Ya sama saya juga mau bertanya itu ngapain Yesus disalib? Tadi kan kalian udah bertanya sama Bro Genting. Saya tanya dulu Tapi Anda. belum kejawab Apapun jawabannya kan Bro Genting tadi kan udah jawab. Gini Pak Pipo, ya. Iya nih. Gimana? Tapi udah angkat bendera kau, ngapain lagi kau ngomong, kau diam kau. Kalau udah tahu angkat bendera ngapain nanya ke saya? Mana kau saya tanya tadi? Lah barusan Lip jawab Lip. Gimana sih? Bukan kau saya tanya tadi, udah angkat bendera kau, nanti nangis bomba lagi, udah kasihan aku. Ya udah, bendera aku udah aku turunin, gimana? Udah gini aja kita buat. Saya dengan Buru Genting, apa judulnya, bikin tamernya, bikin waktunya biar kami timernya. Udah bikin. Siapa aminnya? Nanti tipu ini mabuk lagi. Pak Abi sama Pak Abi itu. Ya, oke. Dua orang kalian atau semua kalian di Zoom ini, saya dengan Bro Genting. Alah, udah nggak ada gigi juga berani sama semua. Jangan ke situ. Gimana Pak Pipo? Apa itu? Curahkan hasratnya, apa yang mau dipertanyakan? Muhammad ke gua hero, apa memang tradisi orang ke sana atau bagaimana pada saat itu? Sebentar, pertanyaan itu dari mana dasarnya? Yang ada di Quran, di hadis saya nggak paham, tapi tolong jelaskan. Di Quran nggak ada. Di hadis nggak ada. Di Quran nggak ada, di hadis. Ada. Loh, Pak Pipo, pertanyaan itu hadirnya dari mana? Di hadis ada atau enggak? Itu kau jawab. Ada. Oh, enggak, gini loh, mau dijawab. Kalau enggak ada, yang lain saya tanya. Udah enggak ada itu. Muhammad nggak pernah ke gua hero, udah selesai. Iya, pertanyaan itu. Udah jangan lagi sumbernya di mana? Muhammad tidak pernah ke gua hero, titik. Oh. Ya, kamu yang katakan nggak pernah. Ya udah. Bukan mengatakan nggak pernah, pertanyaan itu hadirnya dari sumbernya dari mana? Enggak. Bukan masalah itu, tidak masalah. Misal gini. Kalau nggak masalah, memang tidak pernah dia ke gua hero, nggak pernah dia ke gua, ya sudah. Misalkan begini ya, membuat satu kasus. Bukan misalnya. Saya mendapat baca suatu hadis bahwa Nabi Muhammad ke gua Hiro gitu kan. Nah, ya, baru ditanyakan Ngapain dia ke gua hero? Ya, pertanyaan itu sumbernya dari mana? Saya tanya tadi, sumber pertanyaannya itu di mana? Ayo kita keluarkan. Ya, di Quran nggak ada, di hadis ada. Ya, coba mana hadisnya coba? Enggak, kalau nggak ada di hadis ya sudah, yang lain saya tanya bisa. Ya udah, yang lain tanyanya. Sebelum Nabi dia agama apa dia dulunya? Agama apa dia dulunya sebelum dia Nabi? Apa dia dulunya sebelum dia Nabi? Sebelum dia Nabi kepercayaannya apa? Ya. Itu sumbernya dari mana pertanyaan itu? Nggak ada itu. Berarti Muhammad nggak pernah hidup. Kok nggak pernah hidup? Ya, memang kok nggak ada Pak Pipo. Udah ngomong aja kan udah bang, nggak pernah dia Muhammad sebelum dia Nabi. Nggak ada keterangannya agamanya apa? Iya, memang nggak ada keterangannya, makanya nggak pernah ada. Selesai kan? Ya udah, pertanyaan lain lagi.
Ya saya tanya lagi kan, berarti Muhammad nggak pernah ada. Kata siapa? Gitu, nggak bisa gitu Pak Pipo. Kamu yang bilang. Pak Pipo nggak bisa gitu cara tanyanya. Pak Pipo belajar bertanya dulu. Pak Pipo kan kok nggak belajar cara bertanya. Enggak, kan Belajar kita lagi. gini. Ketika saya Siapa yang mengatakan seperti itu? Bukan, Ya, gini. kapan Pak Alip? Adil Saya ya, dengar harus Pak Pipo. adil. Kapan Pak Alip Saya tidak ngomong? pernah Alif, membatasi dengar, pertanyaan kamu yang orang. Pak mengatakan Pipo, di mana Pak dasarnya Pipo Anda belajar katakan, dulu bertanya. saya kan Bertanya yang benar. Pak Pipo. Saya yang bertanya, bukan Belajar Iya. yang benar. Nggak ada, ya Pak Alip, sudah. Pak Alip Pak Pipo. bertanya. Pak Akin, alasannya Pak apa? Akin. Ya. Pak Akin biarkan dulu Pak Alip. Oh ya, oke. Siap. Gantian ya. Pak Pipo. Kawan-kawan, Bapak-Bapak Ya. sekalian, ya. Setiap pertanyaan, saya tidak bilang, pertanyaan itu dasarnya dari mana, nggak pernah. Tetap saya Iya, jawab. betul. Saya Tapi tidak dalam masalah Pak pertanyaan Ginting. ini kita harus fair. Ketika orang bertanya, Betul janganlah sekali. dibantah pertanyaannya, gitu Saya loh. tidak masalah Itu dengan Pak itu Pipo. Pak Ginting. Iya, jadi gini. Nah, kenapa saya belajar begini? Karena Pak Pipo ini guru saya. Ketika Kapan saya gurumu? Oh, sebentar dulu Wait. Pak Pipo. Enggak apa-apa, enggak diaku murid juga enggak apa-apa. Begini, dengar Alif. Enggak, dengerin dulu. Kamu dengarkan dulu dia Tuh kan, Pak Ginting ini Begitulah tolong. pertanyaanmu ke Bro Genting tadi. Begitulah kau selalu bertanya kepada orang Kristen. Bukan, saya enggak masalah. Saya kan Supaya koreksi dirimu. Pak Pipo, begini loh. Apa? Kalau saya bertanya sama Pak Pipo, selalu ditanya sumbernya dari mana, keluarkan ayatnya. Ayo kita baca bersama, kan gitu kan? Pak Pipo mengajarkan, bener nggak? Nggak ada saya ajarkan kau seperti itu. Jangan lupa Kan itu kau cara ngarang. yang baik. Kok jangan ngarang? Tidak Tapi- ada saya ajari kau. Ya Allah, ya memang Pak Pipo nggak Panggil, ngajari panggil. saya, tetapi Panggil. cara Pak Pipo itu diambil pelajaran buat saya bagaimana cara bertanya yang baik, kan gitu. Pak Pipo kalau saya Tidak nanya, pernah. dari Kalau- mana itu, dari mana? kalau Ada di memang ini, kau cep, keluarkan kata-kata kitabnya. saya mungkin. Pak Pipo ini mau debat barbar apa mau debat ala data? Iya. Kalau mau Terserah, barbar, debat barbar mau sekalian. debat data, saya hadapi. Pak Pipo kan suka ngajarin Begini, begitu Alif. kan, biar debatnya tidak main begini. asumsi asal ngomong. Kamu yang selalu main asumsi kalau bertanya. Ya makanya pertanyaan itu hadir dari mana sumbernya? Ayo kita buka bersama. Kalau Begitu begitu, cara Pak begini Pipo. begini Ya aja. udah, ya. Sekarang kita diskusi yang baik. Oke. Intelektual Baik dan dari tadi. terarah. Oke. Siap. Baik, saya dengan Bro Genting, Anda siapa udah bikin waktunya, bikin apanya baik. Kita apa judulnya? Jangan bikin waktu, siapkan waktunya, Siapkan timernya. waktunya. Kalau Siapkan bikin nggak waktunya, bisa. siapa adminnya, apa judulnya, saya dengan Bro Genting. Kalau kalian semua sekalian silakan. Ya udah, temanya Yesus bukan Tuhan ya. Oke. Temanya benarkah Yesus Tuhan atau tidak? Oke, begitu. Oke. Iya kan temanya siapin, makanya saya Wih, nyebutin. Mana nih? Nanti saya salah lagi. Halo. Silakan yang maju. Ingat Pak Pipo, jangan asumsi, pakai dalil, pakai data. Kalau ditanya, Pak Abi ada nggak Pak Abi? Pak Abi? Pak Abi nggak ada ya? ya udah. Pak Abi belum siap ya. Atau yang lain siapa yang mau maju nemenin? Boleh. Boleh saya juga. Siapa ini? Pak Sebentar. Akin. Oh iya. Siap. Pak Gasumsi siap? Boleh, saya mendukung Pak Pipo aja dari belakang. Oke. Siap. Awas hati-hati jatuh Pak Pipo ya. Ingat ya, tadi kalau saya begitu saya bertanya, kalau nggak mengikuti cara yang tadi, saya tidak pernah begitu, saya ulang lagi diskusinya. Yuk, Jos, silahkan jelaskan dari pihak Kristen. Apa itu? Tadi kan posisinya apakah Yesus Tuhan atau tidak, kata Pak Pipo. Ya, Silakan Bro Genting. oke. Mana apanya? Mana waktunya? Aduh, udah laki sama-sama tahu aja 5 menit, Jos. Silakan Kang Talib, timernya. Nah, saya bantu.
Dan di mana ya yang ada timer? Ini Pak Ginting sama Pak Pipo donamnya apa ya? Tritunggal atau Anes? Tritunggal. Ya, Trinitas ya. Bukan Triniteos ya. Trinitas yang Advent. Ini sama-sama Advent nih. Ya. Sama-sama ini. Ya. Satu denom semua ini. Advent. ntar kalau kita bicara ini Yang melakukan. dia nggak pakai asumsi Wanes ya. Nah, tenang aja. Advent itu hari Sabat, ikut hari Sabat ya. Harus beda-beda. Tidak memakan babi. Menghadapi Wanes sama Tritunggal beda. Ya beda memang. Dia nggak makan babi kok. Kecuali Pak Pipo yang makan babi. Enggak, Pak Ada Pipo nggak timer makan. Kita Ustadz, gak usah ada kemakanan timer. lah. Nanti kemakanan itu kan susah nanti. Ada timer nih Ustaz. Silakan. Nah itu ada timernya sudah ini Ibu Oh, Bu Rama. Bu Rama itu. Formasinya Mantap itu. gimana? Formasinya gimana? Apa ya? Open statement 55 menit. Sebentar bertanya 2 menit. Bertanya Muslim. Dijawab 5 menit. Sanggahan 3 menit ya. Itu berapa putaran? 2 putaran kali ya. Terus battle berapa ya? Battle 15 menit ya atau 20. Langsung closing statement 4 menit gitu ya kali ya. Oke. Bentar nanti diurai. Silakan. Untuk apa ya? Admin ya. Islam yang Ya. mulai. Oh ya, silakan Islam yang memulai nanti yang memulai closingnya. Pak Alip saya duluan aja ya, Pak Alip nanti Pak Alip nutupin. Siapa dari Muslim? Siapa dari Muslim supaya tahu saya dulu. Akin nama Alip. Siapa? Pak Akin dan Ustaz Siapa Ali. itu? Si Alif satu, siapa lagi? Akin. Akin. Pak Pipo. Tanya dulu Ibu Rama, tanya dulu orang itu. Mau dia enggak? Nanti jatuh pula, jatuh dari kursinya enggak? Nah ini kita Mati kasih jadi raise hand aja lah. Udah menunggu. Tanya dulu Kita tadi kasih raise yang hand aja. berapa? Siapa aja? Alif satu, siapa lagi? Amir, Udah si Amir. Udah kuat. Kalau Amir itu harus one to one dengan si Vivo biar giginya protok lagi. Siapa Bu Rama? Cari yang kuat mentalnya, Udah kuat itu. Pipo mau Bang. one to one atau Oke. two on two. Oke, dari pihak Muslim silakan open statement 5 menit ya. Disilakan. Siapa Ibu Rama? Siapa orangnya? Akid, Pak Pipo, Pak Akid dengan Ustadz Alif. Sama? Ustadz Malik. Alif. Iya, Bang. Oke. Lanjut. Nah, oke, siap Pak Pipo ya. Nah, bahas kita apakah Yesus itu Tuhan atau bukan. Nah, sekarang Apakah sebaliknya ya, apakah Yesus Tuhan kan itu kan? ya, apakah Yesus itu Tuhan atau bukan? Apakah Jod itu Allah ya? Siap ya? Oke, siap. Oke. Oke. Nah, yang namanya Tuhan itu Tuhan itu tidak pernah berubah dari mulai Nabi Adam sampai manusia akhir zaman. Seharusnya itu Tuhannya tetap satu karena tidak mungkin Tuhan yang menciptakan alam semesta berubah wujud bentuknya menjadi Tuhan yang tidak mampu. Nah, apakah Yesus itu Tuhan? Kapan Yesus itu ada? Yesus itu baru ada pada masa Yahudi. Setelah Yahudi di awal abad 1 Masehi. Yesus baru ada. Berarti Yesus bukanlah Tuhan yang menciptakan alam semesta. Nah, kemudian Yesus diyakini Tuhan oleh Pak Pipo dan Pak Gasumsi ini, Pak Ginting ini karena berdasarkan ayat firman yang menjadi manusia. Firman adalah bagian dari Tuhan. Tritunggal meyakini bahwa Tuhan itu ada Firman, Bapa, dan Roh Kudus. Firman menjadi manusia, berarti Firman itu adalah Tuhan dan manusia itu juga adalah Tuhan. Tetapi ketika menjadi manusia, orang Kristen meyakini 100% manusia, 100% Tuhan. Kok bisa Tuhan dari awalnya Tuhan tiba-tiba menjadi manusia yang tidak ada kemampuan, yang firmannya
Yang firman menjadi manusia tetap firmannya, sedangkan rohnya itu tetaplah roh. Jadi kenapa tiba-tiba firmannya yang awalnya Tuhan, yang punya kuasa segala macam, tiba-tiba hilang kuasa menjadi manusia? Tidak ada kuasa sama sekali. Bahkan terakhir ketika mau disalib mengatakan, Eli, Eli, lama sabachthani. Itu yang ngomong firmannya. Kenapa firman yang awalnya Tuhan menjadi ketakutan, menjadi mengatakan Tuhannya kok meninggalkan? Bukankah dia Tuhan juga? Nah, itulah yang membatalkan asumsi bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Karena tidak ada dasar firman itu menjadi manusia. Firman itu yang Tuhan tetaplah Tuhan. Kalaupun dia menjadi manusia, ketika kembali menjadi Tuhan, kok tidak menjadi satu? Kenapa ada ayat mengatakan Yesus berada di sebelah kanan Allah? Nah, di situ menjadi rancu lagi. Awalnya satu, tiba-tiba berubah menjadi manusia, kembalinya tidak menjadi satu lagi. Kok bisa gitu? Nah, itu pembukaannya. Silakan Pak Alif tutupin. Alif. Lanjut aja, habisin nggak apa-apa. Puas ini dulu, saya dari tadi. Udah saya segitu aja untuk buka. Oke, baik kalau gitu, kalau memang mengatakan Yesus ya di dalam Islam itu dikatakan sebagai Nabi Isa alaihissalam, ya beliau memang sama-sama manusia, posisinya manusia, dilahirkan oleh perawan suci Bunda Maria atau Sayyidatina Maryam, bahwa beliau ini salah satu tanda kekuasaan Allah bahwa menciptakan manusia tanpa seorang bapa. Ya, Nabi Isa alaihissalam memang menjadi manusia yang berbakti kepada ibunya. Itu di Al-Quran dijelaskan. Jadi Islam sangat tegas mengatakan bahwa tidak boleh memisahkan antara ibu dan anak. Bahwa status ibu dan anak itu tidak bisa dipisahkan, memang benar adanya. Nabi Isa alaihissalam atau Yesus adalah anak dari Bunda Maria. Bahkan dia menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya. Nah, kalau merujuk pembuktian bukan Tuhan di beberapa kitab kitab sebelah juga ya, punya kawan-kawan banyak sekali yang mengatakan bahwa misal di Yohanes 5:30 Yesus mengaku tidak memiliki kuasa apapun juga, kan gitu. Dan beberapa Yesus pernah dicobai iblis, Yesus mengaku tidak memiliki pengetahuan seperti Allah dan lain sebagainya ya. Yesus berdarah daging mah itu udah pasti. Yesus tidak kekal, Yesus berwujud, Yesus mati, itu di 1 Korintus 15 ya, ayat 3. Yesus merasakan letih. Nah, itu posisi semua manusia. Semuanya manusia. Bahkan di Lukas 6:12 Yesus berdoa kepada Allah ya, dia berdoa, dia pasti 100% manusia bukan Tuhan. Tidak mungkin Tuhan berdoa kepada Tuhan ya. Dia 100% manusia, dia berucap ya, ruhnya yang ada di dalamnya ya memang ruh yang menghidupkan jasadnya. Jadi ruh yang menghidupkan jasad itu adalah ruh ya jasad dia seperti manusia pada umumnya. Makanya dia manusia seperti mana pada umumnya, dia bukan Tuhan. Dia hidup karena ada ruh dan ruhnya itu dari Allah benar. Seluruh manusia ruhnya dari Allah dan dia hidup. Manusia seutuhnya hanya keistimewaannya dalam kelahirannya. Nah, kesalahpahamannya di sini adalah dari pihak Kristen memposisikan dia sebagai Tuhan. Bahkan Yesus di situ bersyukur kepada Bapa yang selalu mendengarkan doanya ya, di Yohanes 14:41, Yohanes 11:41. Banyak sekali posisi Yesus bukan Tuhan. Masih ada waktu kah? Sebentar. Oke. Oh, habis. Ya, habis. Sekarang pihak Kristen open statement ya, 5 menit. Silakan Pak Pipo. Siapa duluan ini, Pak Pipo atau saya? Saya aja dulu, enggak, nanti Anda lebih panjangnya ya. Oke. Bro Ginting, Pak Ginting. Ya. Dengar suara saya? Yo, oke, Bang. Dengar suara saya, Bu? Dengar suara saya, Bu? Masya Allah, suaramu itu kencang banget. Lanjut. Oke, baik. Terima kasih kepada Anda semua, rekan-rekan saya, baik pun admin di Zoom ini, di mana malam ini kita akan diskusi Kristen dan Muslim. Alangkah indahnya, alangkah baiknya, lebih dulu saya berdoa kepada Tuhan kami dengan Bro Ginting. Nanti Bro Ginting akan memaparkan closing statement kami. Tuhan Bapa di surga, terima kasih atas kasih dan berkat Tuhan. Di mana Tuhan membimbing kami, terlebih kami orang berdua dengan Bapak Ginting, untuk diskusi kepada rekan kami Muslim. Tuhan bungkus kami. Kami berbicara bukan melalui pikiran akal kami, tetapi Engkau berbicara melalui mulut kami. Supaya apa yang kami katakan benar-benar kuasa dari Tuhan. Orang yang mendengar akan mengerti
mengerti bahwa kamu satu-satunya Yesus Kristus Tuhan kami. Ya Tuhan, berkati kami seluruhnya yang mendengar, baik pun di lecet, supaya ini benar-benar diskusi yang baik, dan untuk mengetahui siapa kami berada di dalam kemanusiaan kami. Hanya Engkau yang tahu dan segala sesuatunya. Biarkan kami berbicara melalui bimbingan-Mu. Ampuni dosa kami Tuhan, supaya kami layak berbicara melalui kuasa Tuhan, melalui Roh Kudus. Inilah doa yang sederhana kami persembahkan kepada Tuhan, melalui Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Baik, terima kasih untuk pembukaannya yang saya katakan di dalam 1 Yohanes 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu di dalam 1 Yohanes ayat 1. Itu membuktikan Yesus Tuhan nantinya. Bukan saya, bukan Bro Genting, ayat itu yang mengatakan. Sementara rekan Muslim tadi saya mendengar, akal pikirannya yang mengutarakan Tuhannya, bukan ayat yang di Quran di hadis Anda terangkan. Seolah-olah Anda mengarang bebas Quran dan hadis Anda. Saya ingatkan, hargai Quran Anda, hargai hadis Anda, hargai ulama Anda, dan hargai Muslim yang lain. Jangan Anda mengarang dari Quran dan hadis Anda. Dari tadi dua kalian, baik Alif tadi dengan rekannya, hanya mengatakan dan mengarang-mengarang, bukan berdasarkan ayat di Quran Anda. Kalau Anda berbicara, ayat di Quran Anda jelaskan, di hadis Anda jelaskan, apa uraiannya? Bagaimana Allah SWT menjadi Zat atau Zat menjadi Allah? Terangkan bagi kami. Kapan Allah SWT berfirman? Kapan Zat itu berfirman? Sama siapa dia berfirman? Pernahkah Allah Anda itu berfirman kepada Muhammad? Terangkan ayatnya. Di mana hadisnya? Baru kita akan diskusi yang baik dan akan terarah. Dan siapapun benar, akan ada tolaknya kebenaran, di mana kebenaran itu akan berada. Maka dengan itu, di sini Pak Pipo, seorang Kristen dengan Bro Genting, diskusi yang baik kita. Saya mohon kami dengan Bro Genting jangan di-mute dan jangan di-kick. Terlebih lagi kita tidak boleh menista agama. Itu harapan kami sebelum kita teruskan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Silakan Bro Genting, saudaraku. Oke, terima kasih ya. Saya kata pembukaan ini tentu tidak akan membuat sebuah kesimpulan ya. Karena judulnya adalah Yesus, apakah Tuhan atau tidak? Ini yang perlu saya jelaskan. Tentu sebelum kita membahas Yesus apakah Tuhan atau tidak, tentu kita harus bisa menyamakan persepsi dulu ya. Apa sih arti Tuhan itu? Menurut KBBI, Tuhan itu adalah sesuatu yang diyakini, dipuja, disembah oleh manusia. Ya. Yesus jelas-jelas dipuja dan disembah oleh manusia. Oleh karena itu dia adalah Tuhan. Tuhan umat Kristen. Ya. Jadi jelas ya. Dari sini saja sudah terbukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Tergantung orang mau mengakuinya atau tidak, itu silakan. Tetapi, sorry. Biar dulu. Tetapi dengan pernyataan saya ini berdasarkan pengertian bahasa, Yesus itu adalah Tuhan. Kenapa? Karena dia kami sembah. Ya, gitu. Itu yang pertama yang perlu saya jelaskan saja, supaya nanti kita tidak kemana-mana. Dari penjelasan saya ini, saya rasa sudah jelas ya bahwa Yesus adalah Tuhan. Tanda kutip, Yesus adalah Tuhan umat Kristen. Artinya Yesus sudah Tuhan. Kenapa? Karena dia dipuja, disembah, dan dimuliakan. Saya rasa itu, ini pembukaan saya. Saya tidak akan menyimpulkan dulu tentang keislaman dan lain sebagainya, tapi saya hanya menjelaskan bahwa Yesus adalah Tuhan berdasarkan narasi, kata-kata, pengertian, dan sebagainya. Karena dia disembah oleh umat Kristen. Artinya ya, dia memang Tuhan. Tuhannya umat Kristen. Saya rasa itu mungkin yang bisa saya sampaikan secara singkat. Nanti penjelasannya akan kita lanjutkan dalam diskusi berikutnya. Terima kasih, silakan kembali ke moderator. Enggak, masih ada waktu di sama kita. Habis. Enggak, tadi masih Bu Rama tadi masih ada waktunya itu loh. Kenapa langsung tutup? Sekian detik udah enggak apa-apa Pak Pipo. Ada habis nih. Pak Pipo, Bu Rama jujur. Pak Pipo kalau kurang nanti saya kasih ya. Mau berapa menit? Oke, baik. Bu Rama sekali lagi saya ingatkan Ibu. Jujur Anda masih ada waktunya tadi kira-kira 10 atau 8 menit itu. Ini orang kalau lagi di dagang di pasar ribet asli ketemu. Bukan, kita konsekuen itu kalau itu bohong itu dosa Bu.
Pak Pipo Nanti menyuruh orang jujur, tapi Pak nanti Pipo nggak kita jujur. Kalau itu dosa, itu bohong-bohong. Masih apa Bentar. waktu dia tadi Anda bilang Ya, siap. Bu Rahma, sebentar ya. Pak Pipo kalau nyuruh orang jujur, Pak Pipo nggak jujur karena batu kita itu 5 menit. Kenapa Pak Pipo bilang 8 sampai 10 menit? Waktu masing-masing itu 5 menit Pak Pipo. Sekitar 8 menit Oke, saya baik. katakan tadi. Baik, kita masuk ke sesi kedua ya. Sekarang Muslim diawali dengan Muslim bertanya selama 2 menit ya. 2 menit Muslim bertanya dan Kalau enggak Bu Rahma, biar nggak ribet, timer juga nggak apa-apa, 5 menit aja, ada narasi, ada pertanyaan gitu aja. Oh gitu ya Ustaz. Baik. Bertanya aja, bertanya. Tadi udah kita jalankan seperti itu, bertanya aja udah, nanti dijawab. Begitu juga kami Bang. nanti. Jadi gini aja ya terus ya. Yang macam tadi Bu, udah iya dah. memakan dari awal gitu aja. Kalau nggak mampu dia suruh aja tidur yang dua ini. Ada yang ngatur waktu, sudah ada yang ngatur. Jangan banyak bacot. Lanjut. Oke, nggak apa-apa. Silakan. Memang Enggak, kalau udah Bu Rahma tua gini. gitu. Itu kalau Ya, silakan. bertanyanya sama dengan menjawab, nanti yang menjawab keteteran loh. Ya, iya, gimana dong? Gimana? Ya udah, oke. Makanya 2 Setuju menit aja Bu Rahma, bertanya, yang bertanya 5 menit. 2 menit aja cukup. Biar nggak Oke. terlalu panjang juga. Oke, jadi bertanya 2 menit, dijawab 5 menit ya. Oke, silakan teman-teman. Pak Alif Muslim. mau bertanya duluan? Udah Tanya- mulai goncang Alif itu, udah mulai Tanya goncang. aja. Iya, aku tergoncang-goncang. Pegangan. Oke. Saya dulu Pak Alif ya. Lanjut. Baik, makasih. Oke, dari statement terakhir dari Pak Ginting mengatakan bahwa yang namanya Tuhan itu disembah, dipuja dan disembah dan puja, intinya seperti itu ya, disembah dan puja. Nah, itu adalah impact bahwa ketika kita mengakui bahwa yang bersangkutan tersebut adalah Tuhan. Ketika kita mengakui dia Tuhan, maka salah satu bentuk atau dampaknya adalah kita menyembah dan memujanya. Berarti yang penting adalah bagaimana kita mengakui bahwa dirinya itu adalah Tuhan. Itu dulu. Kalau kita nggak mengakui, maka kita tidak akan menyembah dan memujanya. Nah, apa bukti dia sebagai Tuhan? Yang kita bahas di sini adalah apa yang membuktikan dia itu sebagai Tuhan. Nah, Tuhan itu adalah yang menciptakan alam semesta. Apakah ada di Alkitab yang mengatakan bahwa Yesuslah yang menciptakan alam semesta? Satu. Yang kedua, yang Tuhan itu adalah yang menghidupkan dan mematikan. Apakah ada di Alkitab bahwa Yesus itulah yang menghidupkan dan mematikan? Yang ketiga, Tuhan Jangan banyak-banyak itu, Pak, maaf Ustaz. Jangan banyak-banyak. pertanyaannya satu, apakah ada buktinya? Kan itu. Cuman yang ininya yang kondisionalnya yang banyak. Menciptakan, menghidupkan dan mematikan. Yang ketiga tuh mengatur rezeki atau mengatur rezeki manusia. Apakah ada Yesus yang mengatur rezeki manusia, mengurangi atau menambah? Nah, itu aja cukup, 3 itu aja dibuktikan di Alkitab. Kalau seandainya Yesus semuanya itu, ya bukan nyata-nyata Yesus ya kata-katanya ya, karena kita bahas apakah Yesus itu Tuhan. Nah, silakan Pak Vipo atau Pak Gindi. Cukup, Bu Rahma. Oke, kita reset Silakan. waktu ya. Sekarang pihak Kristen menjawab ya dengan waktu 5 menit. Silakan. Siapa duluan Pak Pipo? Silakan Bu Pak Ginting. Oke, gini ya. Sepertinya teman-teman Muslim sudah mulai melencengkan arti Tuhan. Seakan-akan Iya, betul, Tuhan betul. itu hanya satu-satunya, ya. Padahal di dalam surat Al-An'am ayat 108 sangat jelas Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan bahwa ada Tuhan yang lain. Sehingga dia berkata, "Janganlah kamu mengejek Tuhan orang lain selain Allah." Artinya di sini sudah jelas ada Tuhan yang lain gitu. Artinya sebenarnya Tuhan itu adalah sebuah identitas, sebutan yang diberikan manusia kepada satu pribadi atau satu sosok yang diyakininya dan dipujanya, disembahnya. Saya sudah katakan, Yesus itu adalah Tuhan karena dia kami puja dan kami sembah. Masalah dia menciptakan atau enggak itu terlepas dari keluar konteks. Karena ternyata
Al-Quran sendiri menyatakan bukan semua Tuhan menciptakan gitu loh. Allah Tuhan, Tuhan umat Islam. Ada juga Tuhan umat lain. Dan apakah setiap Tuhan itu pencipta? Apakah setiap Tuhan yang disebut Allah itu Tuhan adalah pemberi rezeki? Ternyata tidak. Oleh karena itu, kita harus kembali kepada pemahaman kata-kata yang kita bangun sendiri. Ini sudah jelas saya katakan ya. Yesus itu adalah Tuhan karena Dia kami sembah dan kami puja. Sebenarnya clear persoalan ini. Makanya kita harus bisa membedakan apa sih arti Tuhan gitu. Jangan disamakan arti Tuhan dengan arti Sang Pencipta, Sang Khalik, ya kan, Sang Pemberi Rahmat, Ar-Rahim, Rahim. Itu beda. Oleh karena itu saya rasa jelas ya pertanyaan saya. Dan ini pertanyaan ini tentu akan saya jawab seperti itu. Yesus adalah Tuhan karena Dia kami puja dan kami sembah. Itulah yang dimaksudkan di dalam Al-Quran, Tuhan umat lain. Terima kasih. Lanjut Pak Bipo. Baik, benar yang dikatakan saudara saya Bu Ginting tadi, rekan kita muslimin tadi udah mulai melenceng. Yang kita bahas, benarkah Yesus Tuhan, benarkah zat Allah SWT, lalu dipaparkan kita kemana-mana. Jadi nggak ngerti, makanya saya katakan dari awal, ceritakan dari Quranmu dan hadismu, Allahmu itu siapa? Itu yang saya mau dan itu yang dapat bisa saya dengar supaya pendengaran saya baik dan menalar apa yang Anda katakan. Sebab di dalam Dia terdiam secara jasmania seluruh kepenuhan Allah. Kolose 2:9. Sekali lagi saya baca, sebab di dalam Dia, di dalam Yesus terdiam secara jasmania seluruh kepenuhan Allah. Kolose 2:9. Ayat ini memaparkan Yesus adalah Tuhan. Di dalam dirinya kepenuhan Allah penuh di dalam dirinya. Paulus menjelaskan bahwa kepenuhan kekuasaan ketuhanan dinyatakan di dalam Kristus. Kuasa-kuasa itu mencakup setiap sifat ketuhanan seperti martabat, wibawa, keunggulan, kuasa menciptakan dan mengatur dunia, tenaga untuk menopang dan mengatur dan semesta alam, kasih untuk penebusan manusia, kebijaksanaan untuk melengkapi semua keperluan manusia dan juga keperluan semua makhluk, karena semua sifat-sifat di ketuhanan itu terdapat di dalam Yesus Kristus. Kesimpulannya adalah bahwa kealahan lebih dari satu dan di dalam diri Yesus itu tercermin di mana Yesus dah Tuhan. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Matius 28 ayat 19. Ayat ini menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, Bapa dan Anak Allah. Allah Bapa adalah kepala alam semesta termasuk anak Allah. Yesus mengatakan, aku pergi kepada Bapakku sebab Bapa lebih besar daripada aku. Yohanes 14 ayat 28. Yesus Kristus adalah anak Allah yang satu-satunya dan kekal. Dia kekal. Kalau Anda baca di dalam Yohanes 16, Mika 5 ayat 2. Dan Yesus adalah kekal, maka Dia adalah Tuhan. Firman menjadi manusia. Manusia itu adalah firman dan itulah Allah dan firman adalah satu. Di dalam diri Yesus di dalam Kolose 2 ayat 9. Anda mengatakan tadi, maka paparkan nanti itu di dalam Quran Anda, di hadis Anda, Allah Anda dan zat Anda itu bagaimana proses di dalam Quran Anda dan hadis Anda. Maha kuasa, Wahyu 19 ayat 6, ayat 11 ayat 7. Maha hadir, Yesus di mana bisa hadir? Menjelajahi seluruh bumi, 2 Tawarik 16 ayat 9. Di dalam Zakaria 4 ayat 10, Maha tahu, Yesus tahu. Di dalam Matius 1 ayat 17, ayat 24 ayat 1, ayat 32 ayat 8. Ibrani 6 ayat 17. Kekal, Timotius 1 ayat 17. Mazmur 10 ayat 16. Daniel 7 ayat 18. Wahyu 11 ayat 17. Timer habis. Oke, habis. Oke, silakan. Silakan waktu 4 menit untuk pihak Muslim menyanggah ya, 4 menit. Silakan. Waktu 4 menit, silakan. Silakan menyanggah. Cuman yang saya tangkap ini Pak Pipo ini tidak menjawab apa yang ditanya, itu aja. Nggak menjawab, betul. Oke. Ibu, jadi Ibu jangan ikut. Ibu kan admin. Silakan, waktu siap. Mana tadi Bang Akin? Iya, apa yang mau disanggah ya? Memang nggak dijawab sih.
Ya, Ya udah, begini aja. saya ngisi waktu aja ya, ngisi Ya, waktu silakan, aja Pak ya. Lip. Baik, Ustaz. Oke, ya baik. Terima kasih Pak Pipo atas bijaksana nasihatnya, dan nasihat itu berlaku kepada siapapun termasuk yang mengucapkannya. Itulah nasihat yang baik. Lalu mengenai penjelasan mengenai Allah Subhanahu wa taala, dan kami tidak menjelaskan Al-Qur'an, bahkan tadi kami sudah menegaskan karena Yesus atau Nabi Isa alaihissalam adalah dua tokoh yang maksudnya dua nama ini yang disebutkan di masing-masing kitab, artinya merujuk kepada oknum yang sama. Maka tadi ditegaskan di dalam Al-Qur'an di surah Maryam dikatakan bahwa dia itu menjadi manusia yang berbakti kepada orang tuanya, dan dia punya orang tua yaitu ibunya, dan dia manusia bukan Tuhan, hanya prosesnya saja yang berbeda dalam penciptaan. Ya, ini Al-Qur'an kami Pak Pipo yang menjelaskan gitu. Nah, tugas kami memang dalam diskusi ini karena merujuk kepada oknum yang sama, maka Al-Qur'an itu hadir kemudian itu untuk mengingatkan, meluruskan kesalahpahaman orang-orang sebelumnya yang menuhankan manusia atau manusia Yesus ini yang dituhankan. Karena dia memang benar-benar pure murni utusan Allah gitu. Sebenarnya ada beberapa ayat di kitabnya Pak Pipo, cuman saya bukan sebagai yang menyimpulkan, tapi yang bertanya nanti posisinya. Karena memang banyak sekali kalau saya buka di kitabnya Bapak terlebih lagi tentang di Matius di Yohanes ya, yang posisi Yesus itu sebagai utusan, posisi dia sebagai penerima firman, dia berkata sesuai dengan apa yang difirmankan. Bahkan saya buka di Matius ya, di Matius 12, mungkin itu juga nanti bolehlah dijelaskan dari pihak Kristen, maksudnya itu siapa yang di Matius 12 nomor 18 kalau nggak salah itu. Sebentar ya, yang kalimatnya ketutup ini. Bang Akin aja dulu, barangkali ada yang mau ditanggapin karena posisinya untuk bertanya ini. Jangan Bapak grogi lah. Tenang aja Bapak, nggak apa-apa Pak. Dari yang saya tunjukkan dari awal itu, sebenarnya Pak Ginting itu sudah tidak mau berkomentar atas apa yang saya katakan, karena menurut Pak Ginting yang namanya Tuhan yaitu Tuhan Yesus itu Tuhannya umat Kristen. Nah, berarti kalau seperti itu termasuk itu Tuhan-Tuhan lain, yang adanya Tuhan-Tuhan lain selain Allah. Itulah yang kami tolak dalam Islam, bahwa la ilaha illallah. Tiada Tuhan lain selain Allah. Yang ada Tuhan itu hanya Allah. Yang lain itu bukan Tuhan. Yang lain itu adalah dituhankan. Kita bisa jadikan pohon sebagai Tuhan. Itu namanya dituhankan. Kita bisa jadikan batu sebagai Tuhan. Itu namanya dituhankan. Kita bisa jadikan api sebagai Tuhan. Itu namanya dituhankan. Api bisa disembah, bisa dipuja. Itu namanya dituhankan. Itu bukan Tuhan. Yang namanya Tuhan itu satu. Tetapi yang dituhankan bisa bermacam-macam, begitu. Nah, tetapi yang dijelaskan oleh Pak Pipo malah kemana-mana. Yang Tuhan itu, dialah yang menciptakan langit dan bumi. Dialah yang menghidupkan dan mematikan. Dialah yang mengatur rezeki kita. Ada yang kaya, yang miskin, yang menentukan orang kadar rezekinya itu adalah Tuhan tadi. Siapakah Tuhan tadi? Dalam Islam itulah Allah Subhanahu wa taala. Dalam kekristenan, dalam Tritunggal mengatakan Yesus adalah Tuhan. Apakah Yesus memiliki kemampuan seperti itu? Nah, itu yang tidak bisa dijawab dari tadi. Nah, dijawabnya kemana-mana ya. Terus sanggahnya bagaimana? Juga saya bingung karena memang belum dijawab. Kalau dikatakan bahwa Yesus adalah Tuhan yang dituhankan, ya selesai. Kalau seperti yang dibilang oleh Pak Ginting tadi, Yesus adalah Tuhan yang dituhankan. Itu memang benar, dituhankan. Mungkin itu aja sangat saya. Sudah habis waktunya, silakan. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke sesi bagian kedua ya, part kedua. Pihak Kristen bertanya dan Muslim menjawab. Silakan teman Kristen bertanya. Oke. Silakan Bu Ginting. Saya bertanya ya, begini. Judulnya kan jelas, apakah Yesus Tuhan atau tidak, kan itu ya. Oleh karena itu ketika kita bertanya itu harusnya kita pahami dulu Tuhan itu apa sih? Harusnya begitu. Jangan menjelaskan tentang pekerjaan Tuhan, fungsi-fungsi gitu, jangan. Pengertiannya dulu. Di dalam surat 6, 108 ya, nanti bisa coba lihat. Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah.
karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan mereka lah, lihat ya, Allah sendiri berkata ada Tuhan mereka gitu. Artinya di alam semesta ini banyak Tuhan. Siapa yang dituhankan itu bergantung kepada iman masing-masing. Umat Islam menuhankan Allah, umat Kristen menuhankan Yesus. Tidak ada persoalan. Konteks daripada judul ini sudah jelas bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu yang harus kita akui. Sedangkan Allah sendiri mengatakan bahwa ada Tuhan selain Dia gitu. Artinya Yesus itu ya Tuhan. Tetapi masalah yang mana yang maha kuasa itu nanti kita perjelaskan di lain tempat. Artinya ya di sini sudah jelas. Kalau memang Yesus itu bukan Tuhan, coba tunjukkan mana Tuhan itu dan apa yang sudah dikerjakannya. Pernahkah Dia memberkati orang, memberikan rezeki di hadapan orang, membuat mujizat di hadapan orang? Kalau memang itu yang ingin Bapak sampaikan, coba tunjukkan. Kalau Yesus bukan Tuhan yang Bapak maksudkan pengertiannya itu, tunjukkan di manakah Tuhan yang Bapak maksud yang sudah melakukan hal di hadapan mata manusia yang melebihi perbuatan Yesus Kristus. Terima kasih. Lanjut Pak Pipo, ada 20 detik. Baik, terima kasih Bro Genting. Tadi Bro Genting sudah bertanya dan saya akan bertanya kembali kepada rekan-rekan Muslim Bang Lizada. Saya tidak paham Quran dan hadis pun saya tidak paham, saya terus terang. Tapi yang saya dengar dan yang pernah saya baca dan narasi Anda itu semuanya, tolong jelaskan bagaimana itu jad dengan Allah SWT. Apakah Allah SWT pernah berfirman? Sama siapa dia berfirman? Dan jad itu bagaimana antara jad dengan Allah SWT? Tolong paparkan itu pertanyaan saya itu supaya saya memahaminya barangkali. Masih ada waktunya, masih ada. Yang Anda tanyakan dikasih tahu waktu habis berkali-kali malah nanya waktunya masih ada, Opung. Ya di sini saya lihat kan masih ada di sini saya lihat. Waktu mah memang ada di sini nggak hilang, tapi sesi bicaranya sudah habis. Oke, silakan udah silakan. Oke, silakan pihak Muslim menanggapi ya, 5 menit. Silakan Ustadz. Oke, baik, terima kasih. Duluan ya, Bang Akin. Ya, mengenai silakan. surah Al-An'am ya, ayat 108. Pak Ginting coba pahami Bismillahirrahmanirrahim wala tasubul ladina yad'una min dunillahi fayasubullah adwam bighairi ilmi. Al-Sadaqalladim, janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Jadi sebatas angan-angan saja bahwa yang Anda tuhankan selain Allah itu menganggap baik, dibiarkan. Sebenarnya di ayat sebelumnya dikatakan sekiranya Allah menghendaki niscaya mereka tidak mempersekutukannya. Kami tidak menjadikan engkau pengawas mereka dan engkau bukan pula penanggung jawab mereka. Jadi selain dari Allah itu ya sesembahan-sesembahan yang bohongan, zong nanti hasilnya gitu. Nah, makanya di sini Allah mengingatkan kepada kami jangan maki sesembahan mereka yang bohongan itu. Kalau dimaki nanti mereka akan memaki Allah tanpa ilmu gitu loh. Dan itu Allah anggap setiap umat itu menganggap baik pekerjaannya. Jadi hanya sebatas angan-angan saja. Oke, ila rabbihim marji'uhum. Jadi kepada Tuhan mereka lah tempat kembali mereka. Lah Tuhan mereka siapa? Ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Siapa? Tuhan semesta alam, nggak ada Tuhan yang lain. Ketika ada yang menuhankan yang lain di situ, itu ciptaan Allah semuanya. Apapun yang Anda tuhankan selain Allah, itu semua ciptaan Allah. Dan di dalam pandangan manusia seperti sekarang ini, maka di sini keterangannya jangan memaki sesembahan selain Allah. Ya, Allah hanya menganggap baik pekerjaan mereka. Dan tugas kami sebagai umat Islam mengingatkan bahwa sembahlah yang benar. Di surah Ali Imran ada ayat 64, di beberapa surat ada termasuk di An-Nisa ayat 171, itu jangan berlebihan dalam beragama. Begitu dalam menuhankan, karena ini manusia itu jangan dituhankan. Begitu poinnya ya. Lalu mengenai apa itu zat dan apa itu Allah. Jadi jangan salah paham dulu dan pahami dulu bahwa Allah itu fiddatihi, dat itu sebenarnya di bahasa Arab, kata dat itu merujuk maksudnya esensi Allah, keberadaan Allah, bukan tentang suatu bentuk atau barang atau materi, bukan Pak Pipo ya. Allah itu dat itu ya esensi Allah itu ya Allah yang tidak bisa digambarkan,
dibentuk masuk dalam pikiran manusia. Tolong pahami di situ, Pak Pipo. Silakan dikuat tambahkan. Baik, Pak Lip, terima kasih. Saya menambahkan untuk yang Pak Ginting tadi yang mengatakan bahwa mana buktinya Tuhan itu memberikan rezeki kepada orang di depan manusia. Kalau kita bisa melihat Dia memberikan depan manusia, berarti itu manusia. Harus dipahami seperti itu. Yang namanya Tuhan itu tidak bisa dilihat, tidak bisa diserupakan. Namanya dia makhluk, namanya dia kholik, pencipta. Tidak ada yang bisa menyerupai dia. Nah, kalau kita bisa melihat dia memberikan, ya itu manusia. Saya bisa memberikan rezeki kepada Pak Ginting. Ya, kenapa? Pak Ginting bisa lihat saya memberikan rezeki karena saya manusia. Pak Ginting bisa lihat orang memberkati, itu karena dia manusia. Kalau manusia bisa melakukan, dilihat oleh manusia lain. Namanya Tuhan melakukan tanpa diketahui oleh manusia. Apakah Allah memberikan rezeki? Ya, Allah yang menetapkan rezeki. Dalam Quran surat Asy-Syu'ara mengatakan Allah yang menetapkan rezeki. Apakah Allah menciptakan langit dan bumi? Ya, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dalam Quran Az-Zumar dikatakan, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Mereka menjawab Allah. Semuanya. Apakah Allah menciptakan kehidupan dan kematian? Ya, Allah yang menentukan kehidupan dan kematian. Pak Ginting, Pak Pipo nanti akan mati. Akin, Alif akan mati juga. Siapa yang menentukan kematian Pak Pipo? Siapa yang menentukan Pak Ginting, Pak Alif dan saya kematian? Yaitu Allah yang menentukan. Nah, kepada Allah lah kita semua kembali. Itulah bukti. Itulah yang sebenarnya Tuhan. Itulah yang kita akui sebagai Tuhan. Bukan yang tidak punya kuasa apa-apa yang kita jadikan Tuhan. Yang bisa kita lihat yang kita jadikan Tuhan. Bukan seperti itu. Bukan itu yang kalau kita jadikan Tuhan, ya betul. Karena kita yang mempertuhankan Dia. Ya, itu tambahan dari saya. Silakan. Oh, udah tinggal 12 menit lagi, 12 detik lagi, Pak Lip mau tambah? Ya, cukup. Lanjut, silakan. Oke, timer habis, waktu habis. Nah, sekarang kita ke pihak Kristen untuk menyangga ya, sebanyak 4 menit. Siapa dulu Pak Pipo? Saya dulu. Ini nanti disanggah lagi nggak ini? Sanggahan ini? Enggak lah. Enggak, nanti putaran kedua lagi Ustaz. Ini. Oh, kalau gitu berarti waktunya banyakkan Kristen dong. 2 menit sama 4 menit jadi 6 menit. Tadi kan Bapak tadi udah dapat 4 menit juga, Pak. Iya, enggak ini baru ngeh gitu. Enggak apa-apa lanjut. Kita kan 5 menit menjawab, tapi kan bertanya 2 menit tambah menyangga 4 menit jadi 6 menit malah. Ya, jadi putaran kedua ini sama posisinya Ustaz. Iya, jangan diprotes lagi. Udah bagus dibuat ibu itu kan protes lagi. Hargai dia. Belajar komen. Zaman banget ini orang. Siapa duluan Pak Pipo? Silakan enggak bukan supaya kau kalimatmu belajar kau sopan itu maksud saya. Aduh. Udah bagus dibikinnya kau protes. Oke, saya duluan ya. Ya boleh ya. Pak. Saya sebenarnya ingin mensederhanakan tentang judul kita itu. Ini kan pertanyaan Yesus itu Tuhan atau enggak. Bahkan Allah sendiri mengatakan ada Tuhan lain selain Dia. Masalah dituhankan atau tidak kan sudah saya jelaskan. Umat Muslim menuhankan Allah, kami menuhankan Yesus. Sama artinya. Masalah mana yang lebih hebat atau yang lebih izin sebentar. Lah. Enggak, maksudnya gini, mana kalimat waktu itu dimatai waktunya. Jangan, diam. Kata bukan. Ibu, jangan kepanasan Pak. Miu tanah ini enggak relevan tidak, ini, makanya izin. Doi, diam, enggak bisa. Enggak, bukan. Ya Allah, saya baik-baik izin. Bukan netral kita. Kami ikuti tadi. Pak, timer dimatikan kok. Waktu dimatikan, silakan Ustaz. Mau izin sebentar aja. Ya kalau gitu bukan. Bisa enggak? Iya, dimatikan sebentar. Maksudnya gini loh Pak Nanti kami Ginting. protes waktu dimatikan bisa nggak? Nanti kan akhirnya nggak berjalan dia. Maksud saya gini, tadi Pak Ginting mengatakan Allah aja mengatakan bahwa ya udah lanjut.
Ya Allah. Nggak sopan itu. Pipo, dengerin, saya udah Ah, baik-baik yaudah, ngomong izin loh, izin. Karena apa? Pernyataan Pak Ginting, dengerin. Dengerin. Sesudah siap kita nanti, sesudah siap kita izin. Kau ada Dengerin, bicara pernyataan Pak Ginting mengatakan bahwa Allah mengatakan ada Tuhan lain sementara la ilaha illallah, itu kalimatnya. Itu menyesatkan. Nanti itu kau protes, nanti kau protes. Ya makanya saya bilang lagi izin karena tidak ada narasi begitu. Nanti kau izin. Kurang Ngapain ajar kau harus bener sekarang izin? lama-lama orang Boleh tua dibuat ini. adminnya. Oke, Ustadz. Kita lanjut, Ustadz. Kau kayak anak kecil kau, nggak kau hargai kata-katamu. Oke, Ustadz. Oke. Oke, lanjut, Saudara Kristen. Jadi Lanjut, akhirnya saya gitu. sebenarnya jadi blank ini. Padahal narasi yang udah saya bangun sudah tersusun. Tapi ya nggak apa-apa lah ya. Gini maksudnya. Saya tidak akan beralih dari sesuatu yang belum saya pahami. Memang oke lah, di dalam Islam la ilaha illallah itu keimanan. Tetapi kan saya mempertanyakan bahwa Allah sendiri mengatakan ada Tuhan. Tuhan yang Tuhan mereka gitu. Artinya Yesus itu ya Tuhan kami. Terlepas apakah itu yang dituhankan atau tidak, itu nggak masalah. Yang penting Yesus adalah Tuhan kami. Artinya Yesus itu ya Tuhan bagi kami. Kalau bagi Bapak nggak Tuhan, ya itu lain persoalan. Nanti kita bicarakan di lain persoalan. Artinya clear ya, bahwa Yesus adalah Tuhan kami. Saya. Kemudian yang kedua gini, ketika kita berbicara Tuhan yang nyata, yang wujud, itu jangan harus berdasarkan klaim. Bisa saja, siapa saja bisa mengatakan bahwa yang menciptakan alam semesta ini adalah Tuhannya. Umat lain juga bisa mengatakan. Tapi buktinya mana? Tapi yang bisa ditunjukkan Tuhan kami, walaupun buktinya itu kecil, nyata, tercatat di dalam sejarah bahwa Dia bisa membangkitkan orang mati. Itulah. Lalu Allah Subhanahu wa taala kapan menunjukkan dirinya bisa membangkitkan orang mati kalau memang Dia Tuhan yang Bapak maksud gitu loh. Tapi kalau main klaim-klaim saja ya saya rasa diskusi ini tidak akan bisa selesai gitu loh. Saya rasa itu aja Pak. Silakan Pak Bibi waktunya kalau mau menyanggah. Baik, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah terjadi dari segala yang telah dijadikan. Itulah firman di dalam 1 Yohanes itu. Maka Yesus itu Tuhan. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, tanpa Dia tidak ada segala sesuatu yang terjadi. Maka itu adalah Yesus Kristus adalah Tuhan orang Kristen. Dikatakan Kristus menyelamatkan dari dosa, Matius 1 ayat 21. Dia mengantarai kita. 1 Yohanes 1 ayat 2 sampai 2. Dan Dia adalah satu-satunya yang kekal yang saya bacakan tadi. Maka lalu saya bertanya kepada Anda tadi, Anda tidak jelaskan bagaimana dengan apakah esensi itu berfirman, bisakah Allah SWT itu berfirman, dan sama siapa Dia berbicara, sama siapa Dia berfirman. Anda katakan tidak kelihatan, tidak bisa disamakan dengan apapun. Itu bagaimana caranya tidak bisa segala sesuatu. Dan Allah SWT Anda katakan tadi dengan zat itu adalah esensi. Pengertian esensi, bagaimana antara? Berarti ini sudah dua dari kata-kata itu, berarti ini dua. Anda katakan nanti satu. Esensi bagai termasuk esensi Allah itu apa? Dan Allah SWT itu apa? Dan di mana Dia? Bagaimana prosesnya untuk mengatakan memberikan akal kepada manusia? Udah habis? Bagaimana Dia membuka berkat kepada manusia? Cara Dia kepada siapa yang dikatakan kepada manusia ke? Kepada malaikat ke? Yang diajarkan yang Anda diterima Allah SWT. Apa yang pernah diajarkan kepada Anda dengan yang diajarkan oleh esensi itu? Lebih mendetail, lebih terperinci kalau bisa barangkali. Yang dikatakan Bro Ginting tadi, siapapun bisa mengatakan Tuhan itu. Bukan hanya Anda dengan saya. Agama apapun bisa mengatakan. Bahkan kalau dikatakan di orang Batak, Spelebeku pun tidak bukti. Tuhan adalah Tuhan amberadul, yang Tuhan udara karang-karangan. Kami tidak bisa mengarang-arang Tuhan kami. Bibel mengatakan Tuhan Yesus adalah Tuhan, maka itu kami ikuti. Bibel mengatakan bahwa Dia satu-satunya yang berkuasa, yang menciptakan segala sesuatu. Maka saya baca di dalam Yohanes tadi. Dan itu jelas dari kata-kata yang saya katakan tadi. Dia memberitakan anaknya, Yohanes 1 ayat 10. Dia mengampuni dosa. Hanya Tuhan yang dapat mengampuni dosa. Waktu habis. Tidak ada orang lain. Oh. Silakan Bu. Oke. Gimana teman-teman nih, saudara-saudara sekalian nih? Apa kita lanjut putaran kedua atau kita masuk baital aja? Gimana? Saya nggak bisa instruksi, percuma. Bapak itu nyerang terus, terserah ngikut aja. Berarti Kalau battle Pak Poni bisa dengar juga nggak ya? Kalau
Memang Pak Guru saya Pak Pipo itu semangatnya tinggi. 20 menit ya, Iya. gini. Saya jadi gini ya, saya itu kan tadi izin niat baik-baik bahwa Pak Ginting ini salah paham lagi dengan ayat itu, mengatakan bahwa ada Tuhan selain Allah, itu kan kesalahan fatal dalam keimanan Islam. Maka saya mau meluruskan, cuman itu aja. Mau izin kok baik-baik gitu loh. Cuman Bapak ini kok Kita ngikut kasih aja sekarang, ikut, silakan mau gimana. Oke, 20 menit ya. Jadi kalau sudah ngomong gimana ya? Dengar Silakan. Bu Rahma, 20 betel. Bu Rahma, Pak Ginting, dengar Iya, nggak iya, sih Ustaz. tadi Pak Vivo barusan bicara, Tuhan Muslim itu ngaco, milih Tuhan pun ngaco, nggak bisa berkata-kata, nggak bisa berfirman sama siapa, kata-katanya begitu, dengar nggak sih? Nggak dengar ya? Jangan kau peremehkan, nggak saya katakan seperti itu, bro. Kamu maunya dibilangin pelan-pelan, kan Bukan, aku bukan bilang seperti pelan-pelan. itu. Tapi yang Banyak aku dengar Tuhan, itu. orang di sana pun, kalau di orang Batak saya katakan sepele begu. Ada Tuhan, Tuhan amburadul Tuhannya yang menembak-nembak pohon. Bukan Anda saya katakan. Ya, betul. Kamu Bukan contohin jangan ke kau siapa tadi? peremehkan. Kamu contohin ke siapa? Ke lawan debatmu yang tadi menghentikan kamu bicara. Enggak kan? Tuhan orang Dia lain mengatakan ada. Kalau dia dalam sepele orang begu, Batak Pak. sepele begu namanya Bukan, menembak aku pohon. nggak, Tuhan mereka aku nggak ada. bilang dia bilang Itu sepele Tuhan bego orang itu sebagai amburadul saya bego. kata bukan Tuhan Anda Enggak, saya aku katakan nggak bilang amburadul. itu. Jangan diperemehkan. Memang Lanjut. dibilang Pak Pipo tadi, sepele begu itu Tuhannya amburadul. Iya, tidak ke orang Maksud ada maksud saya, diam dulu kau. Maksud saya, waktu di approach untuk perbedaannya, Pak Ginting harus ngerti. Bukan Pak Ginting jadi nggak ngerti dengan diskusinya. Memang berbeda, maka Pak Ginting terima itu. Udah lanjut Supaya dulu, nggak- jangan itu jangan lagi diperemehkan. berseteru Lanjut di dulu, tempat yang tidak selesai dulu berbeda. nanti kita bicara. Yang Selesai perlu dulu saya, nanti. sebentar loh. Lanjutkan Yang dulu, perlu saya lanjutkan dulu, terima apa, lanjutkan Pak? dulu. Lanjut. Sebentar dulu Pak Pipo. Yang Bapak tanya, yang saya harus terima itu yang mana? Aduh, lanjut aja diskusinya. Jadi Lanjut gini, dulu, Pak. kalau ini apa ya? Kalau selesai ngomong, timer saya hentikan ya. Itu aja ya. Lanjut, sudah lanjut. Dilanjut dulu, nanti kita peremingkan ke situ, nanti kita bicara yang lain lagi. Tuh, silakan, lanjut dulu. Sampai sekarang di mana kita diskusi kita? Silakan saudara Muslim apa yang memulai 15 masing-masing 15 waktunya ya battle. Silakan. Model Ustaz. battle-nya gimana model battle-nya? Ya kalau selesai ngomong timernya saya hentikan. Nanti Kristen jawab, timer dikasih nyala. Ya, oke, saya maju sedikit dulu ya. Izin sambil share screen. Izin, bentar Ibu Rama ya, izin share screen dulu. Saya cuma meluruskan yang tadi bahwa kesalahpahaman memahami. Aduh, sebentar, masih belum bisa. Oke, silakan sudah. Ya. Jadi kan begini, di surah Al-An'am ya. Di sini saya tadi sudah jelaskan wala tasubul ladina yad'una min dunillah, bahwa kami ini memang dilarang memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah. Bukan konteksnya ada Tuhan lain selain Allah, bukan. Kenapa kalau kami memaki, nanti mereka bisa memaki balik Allah tanpa ada ilmu. Nah, kami jelaskan siapa Allah itu. Ya Allah itu yang tidak ada sama dengan makhluknya. Ketika dikatakan zat itu tentang esensi Allah yang tidak bisa digambarkan oleh manusia karena bukan materi, bukan suatu bentuk rupa seperti yang ada, sesuatu yang nampak oleh pandangan mata atau pikiran manusia. Makanya gitu. Nah, kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Ini angan-angan di sini perbuatan mereka ini. Jadi sebagai ini kemudian mana ya? Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Jadi sebuah anggapan baik saja, bukan meyakini membolehkan ada Tuhan lain selain Allah gitu. Bukan, karena apa? Ini banyak sekali. Nah, di Islam tegas, tidak ada Tuhan selain Allah. Kalimatnya sebentar di surah Muhammad di sini tegas, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah Muhammad bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Ini jelas kalimatnya. Kecuali ada Tuhan lain boleh baru. Nah, di situ tadi kalimatnya sifatnya nasihat kepada orang yang di luar Islam. Jangan dicaci sesembahannya, tetapi diskusilah dengan cara baik. Ada tuntunannya seperti itu. Nah, bagaimana yang menyembah selain Allah? Kalimatnya di sini sudah tegas. Alam taro ilal ladina utun nasiba minal kitab yu'minuna bil jibti wat togut. Nah, ini selain dari Allah itu jibit dan togut. Sedang menjelaskan, Ini Pak masuk Pipo. diskusi gimana ini? Ya diskusi, ini diskusi nanti disanggah ya.
Oke. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang Yahudi yang telah diberi bagian pengetahuan dari kitab Taurat, betapa mereka percaya kepada Jib dan Togut, serta mengatakan kepada orang-orang kafir musyrikin Mekah bahwa mereka itulah lebih benar jalannya daripada orang-orang yang beriman. Jadi Jib adalah setan dan apa saja yang disembah selain Allah. Serta Togut itu biasanya dibentuk untuk orang atau keburukannya atau sesuatu yang dibentuk, diukir dari batu atau dari kayu, kayak gitu loh. Itu yang mereka sembah kayak gitu. Jadi selain Allah, baik itu manusia atau jin atau setan. Dan itu sebuah adalah kekafiran namanya. Jadi tidak ada tolerir, tidak ada membolehkan, cuman di situ nasihat. Jangan memaki, diskusi dengan baik, ada ayatnya. Begitu ya. Nah, ini ulaika ladina la'anahumullah. Mereka itu yang dilaknat oleh Allah, yang melakukan sesembahan selain Allah ini, yang menyembah selain Allah ini dilaknat. Ya. Kayak gitu. Silakan, terima kasih. Ada sebenarnya ayatnya kita tanyakan, tapi ini dulu lah. Lanjut. Timernya mana? Udah jalan tadi timer Bu Rama? Bu Rahma. Bu Rahmat, tanya Pak Ginting tuh ngerti nggak yang dijelaskan Ustadz Alif? Jelas, akan saya sanggah. Oke. Oke, sanggah Timernya udah lagi. jalan ya? Oke ya, gini. Tadi Pak Alif menyatakan, kita pengertian bahasa sederhana aja dulu Pak ya. Tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Itu kalimatnya artinya apa itu? Apakah Allah itu hanya satu-satunya Tuhan? Hanya Allah lah hanya Allah lah yang Tuhan yang patut disembah. Berarti di luar Allah itu ada juga Tuhan, tapi tidak patut disembah. Makanya saya katakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, tetapi tidak patut disembah bagi umat Islam. Aduh, mana lagi Tuhan yang patut disembah itu yang mana kalimatnya, ayatnya? Pak, kan kita ini menyatakan Yesus itu Tuhan atau tidak. Masalah Tuhan dia benar atau tidak itu nanti lain persoalan. Bukan, Pak Ginting barusan bilang tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah, berarti selain Allah itu patut. Enggak, kalimatnya narasinya salah dulu masalahnya. Bukan salah, Bapak yang tidak paham mungkin. Bapak bilang tadi apa? Ya. Tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah, kan gitu kan? Ya, saya tanya ya. Tidak ada yang patut kamu pakai celana li itu selain warna biru. Kira-kira celana li itu satu atau dua? Ini sudah jelas kalimatnya ini menyatakan tidak ada Tuhan yang patut disembah. Kalimat ini tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Tetapi kalau memang Allah itu hanya satu-satunya Tuhan, bukan begini kalimatnya Pak. Ini jelas mengatakan bahwa ada Tuhan selain Allah yang tidak patut disembah. Artinya ada Tuhan yang patut disembah, ada Tuhan yang tidak patut disembah. Tapi kedua-duanya adalah maaf, Pak Ginting, maaf, jangan menafsir Al-Quran ya tanpa saya bukan ini. menafsir Al-Quran, saya menafsirkan kalimat Karena ini loh. itu beda loh, beda Saya bukan pemanaannya di situ. menafsirkan Al-Quran, tapi saya menafsirkan makna kalimat ini. Ada Tuhan yang patut disembah, yaitu Allah, menurut Al-Quran ya. Ada Tuhan yang tidak patut disembah, itu jangan disembah oleh umat Muslim. Artinya, Yesus itu adalah Tuhan. Menurut umat Muslim, adalah Tuhan yang tidak patut disembah. Konteksnya kan itu, judulnya kan apa? Apakah Yesus Tuhan atau tidak? Tapi kalau tadi Yesus di judulnya ada, apakah Yesus Tuhan yang benar atau tidak? Itu lain persoalan, Pak. Judulnya kan itu, apakah Yesus Tuhan atau tidak? Oleh karena itu, menyatakan Yesus Tuhan bagi umat Muslim adalah Tuhan yang tidak patut disembah. Sebenarnya clear. Oke, clear ya. Sekarang gini, izin share screen ya, Bu Rama, waktu tetap atau jalan atau gimana? Pak Ginting baca ini. Kalau saya screen aku matikan dulu kalau nggak ngerti arti Tuhan kita ini. Enggak gini. Pak Ginting nangkap enggak ini ayatnya ini, kalimatnya ini? Mana? Ini nih, terjemahnya aja deh. Apa? Ya ini bacalah. Nah, di sini kenapa dikatakan Allah tidak ada Tuhan selain Dia? Tapi di sana kenapa dikatakan Tuhan yang patut disembah? Allahu Akbar. Berarti kan kalimatnya kan sepertinya kontradiksi kalau menurut saya. Ya sudah, ini sekarang ini kalimatnya gimana ini? Saya tidak akan melebar ke masalah kontradiksinya, itu udah lain topik. Enggak, sekarang gini. Tidak ada Tuhan selain Dia, yaitu selain Allah. Berarti selain Allah itu Tuhan bukan? Gini ya. Enggak gini pemahamannya. Kita kembali ke judul aja lah dulu. Yesus itu Tuhan umat Kristen tidak? Manusia yang dituhankan. Saya tanya, masalah manusia itu nanti, bukan itu pembahasan. Yesus itu Tuhan umat Kristen tidak? Tuhan umat Kristen Bukan. tidak. Setiap orang Tuhannya cuma satu di dunia ini. Saya tanya, arti Tuhan itu apa? Yang disembah kan? Tapi kesalahan itu. Masalah salah nanti dulu, Pak.
Bukan itu intinya. Saya tanya, Tuhan Yesus Kristus Berarti kan disembah tidak nggak? patut, tidak layak, tidak hak, tidak Kita benar. bukan berbicara masalah patut atau tidaknya. Saya tanya, Yesus Kristus disembah umat Kristen tidak? Disembah oleh umat Kristen, tapi dia benar nggak dia menyembah manusia? Itu masalahnya. Pengertian bahasa Tuhan adalah yang disembah. Kan Kok itu Tuhan masalahnya. yang disembah? Kalau Bapak anggap bahwa Tuhan Bapak lebih benar dari Tuhan saya, itu lain persoalan yang perlu kita bahas. Bapak saya tadi kan mau nyinggung menjelaskan Al-Quran. bahwa Bapak tadi nyinggung benar, Pak, Al-Quran. maksud Saya saya, cuma meluruskan di versi masalah Al-Quran Bapak gitu yang loh. benar atau Tuhan saya yang tidak benar, itu lain konteksnya. Nah, sekarang begini, Bapak ngambil kesimpulan dari Al-Quran. Itu kan tadi. Sementara itu salah paham, itu aja meluruskan. Saya Pak mengambil bahasa, kita ngerti nggak bahasa itu? Ya sekarang ada gini. Tuhan yang patut disembah selain Allah. Oke, Berarti ada gini. Tuhan yang- Oke, maaf Pak Ginting, silakan jelaskan ya konsep ketuhanan Bapak di dalam kekristenan. Gak usah ke Al-Quran dulu karena pemahaman Pak Ginting beda. Saya berbicara Oke. ya. Saya bertanya ya, saya sudah jelaskan. Arti Tuhan itu adalah yang disembah. Jadi segala sesuatu yang disembah itulah Tuhan yang menyembah. Masalah orang menganggap dituhankan itu persoalan orang itu. Kami tidak menuhankan sesuatu berdasarkan pemikiran orang. Ya toh? Artinya Yesus itu adalah Tuhan kami. Ini dulu dipahami. Ya kan? Jangan nanti istilahnya eksistensinya, jangan. Pengertian Tuhan itu dulu. Yesus Kristus adalah pribadi yang kami sembah. Artinya Yesus Kristus adalah Tuhan umat Kristen. Tapi apakah layak disembah oleh umat Muslim? Ya itu nanti lain ceritanya gitu loh maksud saya. Supaya kita nanti clear persoalannya. Jangan berkutat di dalam sesuatu yang tidak kita pahami. Jelas ya? Yesus Kristus adalah Tuhan bagi umat Kristen. Kan sudah saya bilang tadi. Artinya Yesus Kristus adalah Tuhan bagi umat Kristen. Selesai kan? Silakan Pak Bimo menambahkan. Baik. Anak Allah dan sukarela menggantungkan dirinya kepada Bapa supaya dapat mengambil sifat manusia. Dia telah menebus dosa-dosa kita. Yesus menebus dosa orang Kristen. Dan berdiri sebagai kepala wakil kita di hadapan Allah ketika Allah memberikan anaknya, Yohanes 3:16. Dia memberikannya untuk selama-lamanya dan kebenarannya tergantung juru selamat ilah dan kita akan kekal oleh mengikut Yesus. 1 Korintus 15 ayat 24 sampai 1 Korintus 15 ayat 24 sampai 15.